Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian Fathul Qarib setelah beberapa minggu ini ya, kemarin libur termasuk Idul Adha. Kita teruskan kembali masih kemarin di bab wudu, sekarang sunahnya wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunah wudu, adapun sunahnya wudu. Ail wudu itu kese wudu iku asyaratu asya'a, ada 10 macam. Iku asyaratu asya'a 10 pira-pira suci-suci. Fafi ba'di nusakhil matni lan iku dalam setengah nusai matan asyru khisalin utawi dawang asyru khisalin. Dalam sebagian kitab yang lain menggunakan redaksi asyru khisalin, bukan asyru asya. At-tasmiyatu siji nyatane maca bismillah. Di antara kesunahan wudu yang pertama adalah membaca bismillah. Awalahu ing dalam kawitane wudu, pada permulaan wudu. Wa aqalluha utawi luwih sedikit tasmiyah, yang paling sedikit dari tasmiyah bacaan basmalah itu adalah bismillahi, kalimat bismillahi. Wa akmaluha utawi luwih sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa'in taroka mongko lamun to ninggal sapa mutawaddi, ketika orang yang berwudu meninggalkan atas miyata ing bab membaca bismillah, awalahu ing dalam kawitane wudu, ketika yang berwudu itu kemudian lupa tidak baca basmalah di permulaan wudu, ata mongko nekani sapa mutawaddi, maka dia bisa membaca basmalah ya, biha kelawan basmalah fi athnaihi dalam tengah-tengah wudu. Maka boleh baca basmalah di tengah-tengah wudu. Ketika dia lupa pada awalnya tidak baca basmalah, kemudian baru ingat di tengah-tengah wudu, terus baca basmalah di tengah-tengah wudu. Bisa ada redaksi yang lain, bismillahi awalihi wa akhirihi kayak gitu. Fa in faragha mongko lamun wis rampung sapa mutawaddi ketika sudah selesai minal wudu saking wudu. Ketika sudah selesai dari wudu, lam yakti mengkoran nekani sapa mutawaddi biha kelawan tasmiyah. Ketika sudah selesai ya enggak, kemudian setelah selesai terus basmalah enggak. Ini yang pertama, yaitu membaca basmalah. Yang kedua, wa ghuslul kaffaini lan masui epek-epek loro. Dua telapak tangannya. Ilal kau'aini itu kemaring ugel-ugel loro sampai di sini. Ini ugel-ugel pergelangan. Qoblal madmadoti dalam sadurunge madmadoh, sebelum dia berkumur-kumur. Wa yaghsilahuma lan maswih sapa mutawaddi ing kafain, dan dia membasuh telapak tangan itu salasan kelawan ping telu 3 kali. Intarot dada lamun to miter-miter, kalau dia ragu-ragu sapa mutawaddi fi tuhrihima ing dalam sucine kafain. Ketika dia itu ragu-ragu akan kesucian dua telapak tangan ini, maka basuh dua telapak tangan ini 3 kali. Kapan? Qabla idkhalihima ing dalam sadurunge nglebokake kafain, ketika dia sebelum memasukkan kedua telapak tangan itu al-inaa ing wadah. Sebelum memasukkan ke wadah, mungkin wadah air, tapi al-mustamila kang mengku apa ina alamain ing atase banyu dunal qullataini kang kurang sekorong kula.
ketika itu sebelum masukkan air yang mencakup air yang kurang dari 2 kula. Fa illam yaksilhuma mongko lamun ora masui sapa mutawaddi ing kafain, ketika mutawaddi itu tidak membasuh kedua telapak tangan itu tadi, kuriha mongko den makruhake lahu kadue mutawaddi, maka dia dimakruhkan apa ghamsuhuma nyelupake kafain fil ina'i ing dalam wadah. Ketika dia airnya ketika dia tidak membasuh kedua telapak tangan itu, kemudian belum membasuhnya, maka makruh baginya untuk memasukkan ke dalam wadah air. Kuriha mongko den makruhake lahu kadue mutawaddi, bagi mutawaddi apa khamsuhuma nyelupake kafain fil inain dalam wadah. Wa in tayaqana mongko lamun ta dadi yakin sapa mutawaddi tuhrahuma ing sucine kafain, ketika dia yakin betul akan kesucian dua telapak tangan, lam yukroh mongko den makruhake lahu kadue mutawaddi apa khamsuhuma nyelupake kafain. Jadi yang kedua ini adalah membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum berkumur. Dan kemudian dia membasuhnya 3 kali kalau ragu-ragu di dalam kesucian dua telapak tangan tadi. Kapan membasuhnya itu? Sebelum memasukkan dua telapak tangan tersebut ke dalam wadah yang memuat air kurang dari 2 kula. Kalau kemudian tidak membasuh dua telapak tangan tadi, maka makruh baginya untuk menyelupkan kedua telapak tangan tersebut ke dalam wadah air. Kemudian kalau dia yakin akan kesuciannya, ya maka tidak makruh. Wal madmadatu lan berkumur-kumur. Yang ketiga, berkumur-kumur ba'da ghuslil kafaini dalam sakwise membasuh dua telapak tangan. Setelah membasuh dua telapak tangan, sunnah berkumur-kumur. Wayak sululan hasil apa aslul sunnati asale kesunahan. Pokok dari kesunahan itu bisa hasil fiha ing dalam madmadah, di dalam masalah berkumur-kumur. Bidkhalil ma'i kelawan lebokake banyu dengan memasukkan air fil fami ing dalam mulut, di dalam mulut. Pokok kesunahan itu bisa hasil dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Sawaun adarohu padha uga mubengake sapa mutawaddi ing ma fihi ing dalam fam, wa majahulan lepeh sapa mutawaddi ing ma amla atau ora. Baik itu ketika berkumur itu si mutawaddi orang yang wudu itu kemudian memutar-mutar air di dalam mulut kemudian menyemprotkannya maupun tidak. Pokoknya asal memasukkan air ke dalam mulut, maka itu sudah mendapat pokok asal dari kesunahan. Tapi kalau mau sempurna, fa'in aroda mongko lamun tong arep pakai sapa mutawaddi. Ketika orang yang wudu itu menghendaki kesempurnaan, al akmala ing kesempurnaan, majahu mongko nglepehake sapa mutawaddi ing maka diputer terus disemprot. Itu kalau pengen sempurna seperti itu. Dalam madmadah. Wal istinsyaku, ini keempat, wal istinsyaku lan ngisep banyu irung, menghirup air ke hidung. Ba'dal madmadoti ing dalam sakwise berkumur-kumur, setelah berkumur-kumur. Wayah sululan hasil apa aslus sunnati, pokoknya kesunahan, hasil pokok dari kesunahan fi dalam istinsyak, di dalam masalah menghisap air ke hidung. Bidkhalil ma'i kelawan nglebokake banyu dengan memasukkan air fil anfi ing dalam hidung. Jadi pokok kesunahan di dalam masalah istinsyak atau disebut dengan menghisap air ke hidung, ini dengan memasukkan air ke dalam hidung itu sudah cukup. Sawaun jadzabahu padha uga narik sapa mutawaddi ing ma binafasihi kelawan nafase mutawaddi ila khoyashimihi maring janur irung lorone mutawaddi wa nasrihi lan wanasarahu lan ngebresake sapa mutawaddi ing ma amla atau ora.
Jadi pokok asal atau pokok dari kesunahannya istinsyak ini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Baik itu kemudian disedot dengan nafasnya sampai ke janur irung sampai ke sini pangkal hidung, kemudian digebreskan ataupun tidak, itu sudah mendapatkan pokok dari kesunahan, asal daripada kesunahan. Nah kalau mau sempurna, fa'in aroda mengkola montong ngarep pakai sop mutawaddi al akmala ing kesempurnaan. Ketika seorang yang wudhu itu menghendaki untuk mendapatkan kesempurnaan, nah tarohu mongko ngebresake sop mutawaddi ing emak mongko disemprotkan. Gitu. Wal jam'u tawi ngumpulake bainal madmadotin dalam antaranya berkumur-kumur, mengumpulkan antaranya antara berkumur wal istinsyaqilan menghisap air ke hidung bisalati ghurafin lawan telu biro-biro cawukan dengan 3 kali pengambilan air ya mbak ya tamat madu hale madmadoh hale berkumur-kumur sapa mutawati mingkulin saking saben-saben biji minha saking salasi huruf summa yastansyiqu mengkonuli istinsyak mengkonuli menghisap air ke hidung sapa mutawati iku afdolu lebih utama minal fasli memang saking memisah bainahuma dalam antaranya istinsyak lan madmadoh. Jadi mengumpulkan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan 3 kali pengambilan air menggunakan tangan, di mana setiap pengambilan air itu dia bermadmadoh, dia berkumur-kumur, kemudian menghisap air ke hidung juga, itu lebih utama daripada memisahkannya. Jadi sekali jauh, sekali kan dikeluarkan. Kalau mengeluarkannya mau bareng mau beda, terserah. Intinya pelaksanaan madmadoh dengan istinsyak dengan sekali pengambilan air dari wadah air itu lebih utama. Kelima, wa masku jamir silan ngusap sebagian ngusap sekabiane sirah. Yang kelima, mengusap semua kepala. Wa fi ba'dhi nusakhil matilan iku dalam setengah nusai matan. Wasti'abur ra'si utawi kalimat wasti'abur ra'si meratani sirah, meratakan kepala bil maksi kelawan usapan dengan mengusapnya. Amma mashu ba'dir ra'si anapun utawi mengusap sebagian kepala adapun mengusap sebagian saja iku fawajibun mongko wajib karena bagian daripada rukun kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa mah seperti ketanya sudah lampau walau lam yurid lamun to orang arep pakai sapa mutawaddi naz'ama ing nyopot barang ala ra'sihi kang tetep ing atas sire mutawaddi min imamatin ayane saking serban udeng-udeng wanahwi halan sepadane imamah kamala mongko nyempurnake sapa mutawaddi bil mashi kelawan ngusap alaiha ing atase imamah. Jika orang yang wudhu itu tidak menghendaki untuk menyopot apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di kepalanya yaitu imamah atau kupluk atau ini ya sama lah kupluk, maka boleh kemudian mengusap di atas imamah tersebut. Mutlakul imamah ma ala roksi, mutlaknya imamah ya apa saja yang ada di atas kepala itu disebut dengan imamah. Tapi kemudian ketika syar'an imamah yaitu kain yang kemudian dilebetkan ke atas kepala yang kemudian menjadi imamah atau biasanya disebut dengan udeng-udeng bahasa Jawanya itu. Nah, ketika kepengen sempurna, maka usap ke atas imamah itu tadi. Jadi, kalau sebagian kan jelas itu kewajiban, mungkin di sebelah sini atau di mana pokoknya sebagian. Tapi kemudian diusap sampai ke belakang di atas imamah itu boleh. Dianjurkan ketika tidak mau mencopot imamahnya. Ini sunnah. Wa mashu jami'il udhunaini. Seterusnya, wa mashu jami'il udhunaini lan ngusap sekabiane kuping loro. Ngusap kedua telinga, semua. Zahirihima nyatane
bagian luarnya udunain, wa batinihima lan bagian dalam dari udunain, bagian luar ini maupun bagian dalam. Bimain dengan air jadidin yang baru, dengan air yang baru, mengambil lagi. Bukan kemudian dari sini, kemudian langsung, bukan. Mazhab Syafi'i mengusap sebagian kepala, kemudian sunnah untuk meratakannya semua ke sini, dan kemudian mengambil air lagi untuk kedua telinga. Bukan dengan cara seperti ini, kemudian langsung ke telinga ya gini, bukan. Tapi mengambil air kembali dengan bimain jadid. Jelas. Ada perbedaan dengan Hanafiyah. Ada perbedaan dengan beberapa mazhab yang lain yang kemudian menggunakan air yang langsung diambil dari usapan kepala. Kalau ini dengan bimain jadid, ini ada kalimat tegas dengan bimain jadid. Alasannya ya supaya hasil kesempurnaan dan keutamaan sunnah. Jadi kalau ada yang kemudian mengambil langsung dari dari sisa air untuk mengusap kepala, ya mungkin perbedaan pendapat. Ghairi balal ra'si, tegese dudu teles-teles sirah, bukan mengambil sisa dari bagian kepala kemudian untuk telinga itu, bukan, tapi mengambil air lagi. Karena ada yang menggunakan cara yang itu tadi, mengambil air dari sisa kepala kemudian digunakan untuk telinga. Wa sunnatu tawi kang sunnah fi kaifiyati mashihima, ing dalam tingkai ngusap udunain. Adapun kesunahan di dalam masalah mengusap kedua telinga iku ayyud khila, yento nglebokake samutawaddi, orang yang wudu itu memasukkan musabbihataihi ing driji telunjuk lorone mutawaddi, dua jari petunjuk telunjuknya ini, fi somahaihi ing dalem lempitane udune, lempitan kuping lorone mutawaddi. Wa yudiruhuma lan ngubengake sapa mutawaddi ing mushabbihataihi alal ma'atifi, ngatasé pira-pira lempit-lempitan. Wa yamurra lan ngliwatake sapa mutawaddi ibhamaihi ing jempol lorone mutawaddi ala zuhurihima ing atase bagian luare udunain. Jadi yang secara kesunahan untuk mengusap kedua telinga itu memasukkan dua jari telunjuk ke lempit-lempitannya telinga di dalam sini, kemudian ibu jarinya, ya, jempolnya itu dilewatkan ke bagian luarnya. Nah, jadi kayak gini, set sampai ke bawah sini, masuk kemudian keluar. Ini tata cara untuk membersihkan mengusap telinga. Summa yulsyiqa, mongko nuli nemuake sapa mutawaddi kafaihi ing epek-epek lore mutawaddi, kemudian menemukan dua telapak tangannya. Wa huma hale utawi kafaihi iku mablulatani den telesi karone, ditemukan bil udunaini kelawan telinga loro, dengan dua telinga, istidharon krono amrih pertelo, untuk memperjelas kemudian mutawaddi orang yang wudu itu menemukan dua telapak tangannya itu yang sudah dibasahi ditempelkan ke telinganya ini. Ini untuk istidhar, untuk memperjelas bahwa memang benar-benar sudah hasil. Itu hukumnya sunnah. Wa takhlilul lihyati, lan nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Berikutnya yaitu nyela-nyelani jenggot yang tebal.
bimusallasatin kelawan sak kang den titik telu minar rajuli saking wong lanang dari jenggotnya laki-laki. Wa ammal lihyatur rajuli anapun utawi jenggote wong lanang adapun jenggotnya laki-laki al khafifati kang tipis wal lihyatul mar'ati lan jenggote wong wadon dan jenggotnya perempuan ini baik yang tebal wal khunsalan wong bogo burus orang yang berkelamin ganda iku fayajibu mongko wajib hukumnya apa tahliluhuma nyela-nyelani lihyatur rajul khafifah wa lihyatul mar'ah. Jadi adapun untuk jenggotnya seorang laki-laki yang jenggot yang tipis dari jenggotnya laki-laki ataupun tebal ataupun tipis bagi perempuan ataupun yang berkelamin ganda maka wajib untuk disela-selani. Wa kaifiyatuhu tawi tata carane takhlil, tata caranya nyela-nyeli jenggot ini iku ayyudkhila yen to mlebokake sapa ar-rajul wong lanang asabi'ahu ing pira-pira drijine rajul, pira-pira itu berarti semuanya min asfalil lihyati saking luwih ngingsore jenggot. Maka seorang laki-laki itu kemudian memasukkan drijinya bawah jenggot ini. Caranya. Ini enggak berjenggot jadi enggak jelas. Kalau yang jenggot jelas. Ini untuk jenggot selesai. Wa takhlilu asabi'il yadaini berikutnya. Lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro. Warrijla ini lan sikil loro. Dan berikutnya yaitu nyela-nyelani dua driji, drijinya dua tangan dan dua kaki. Ini driji, jari-jari. In wasola lamun to tumeka apa alma'u banyu ilaiha maring asobi. Jika air sudah sampai ke dalam sela-selanya jari itu tadi min ghairi tahlilin saking tanpa nyela-nyelani. Ketika air itu benar-benar sudah sampai. Kalau ada orang yang kemudian tangannya udah nggak bisa dibuka kecuali dengan disela-selani, tangannya kayak gini saja karena mungkin ada kelainan. Kecuali ketika kemudian dibuka baru bisa kemudian mengingkap lagi gitu lagi. Ini beda lagi nanti hukumnya. Sunnah tahlil itu bagi orang yang airnya memang sudah sampai ke asobi tanpa ada tahlil. Fa ilam yasil mengalamun orang tumeka apa emak. Ya, air itu tidak bisa sampai illa bihi aing lawan tahlil kecuali dengan cara tahlil bisa sampai kecuali harus dengan tahlil kal aswabi kaya pira-pira driji al multafati kang kelet kang dempet seperti driji yang memang melekat ya. Wajib mongko wajib apa tahliluha nyela-nyelani aswabi. Kalau yang seperti itu kasusnya maka wajib hukumnya tahlil. Wa illam yata'atta mongko lamun ora dadi ketekan apa takhliluha nyela-nyelani asobi lil tihamiha krono wis daginge asobi haruma mongko haram apa fatluha nyewek asobi li takhlili krono arahe dan sela-selani. Kalau kemudian tahlil itu tidak bisa karena daging driji jari-jari itu sudah benar-benar kelet, sudah benar-benar menempel, sudah melekat kuat. Kemudian dia tidak bisa tahlil kecuali dengan menyobeknya, maka nggak boleh kemudian haram malah hukumnya untuk menyobek saja untuk sekedar tahlil itu nggak boleh. Cukup ya yang ada saja. Ini driji yang udah dempet. Ini kalau mau tahlil harus dioperasi. Maka apakah wajib operasi? Tidak. Tidak. Hanya untuk kemudian tahlil harus dioperasi itu tidak. Wa kaifiyatut takhlilil yadaini utawi carane nyela-nyelani tangan loro iku bitasbiqi kelawan tasbik ngapurancang seperti ini. Ini tasbik namanya. Warijlaini utawi tata carane nyela-nyelani sikil loro adapun dua kaki iku bi ayyabda kelawan nyento ngawiti sapa mutawaddi. Seorang yang wudu itu memulainya bikin syiriyadihi kelawan jentikan bikin syiriyadihi kelawan jentik tangane mutawati al yusra kang kiwa dengan jari tangan yang kiri min asfalir rijli saking ngisore sikil dari bawah kaki mubtadian hale wong kang ngawiti
dengan memulainya bikin syirir rijli kelawan kelawan jentikane dengan jari kelingkingnya kaki al-yumna kang tengen. Jadi kayak gini. Kalau berarti ini kaki loh. Al-yumna kang tengen. Khotiman hale wong kang mungkasi bikin siril yusra kelawan jentikan lawan jari kelingkingnya kaki kiri dengan apa khinsir driji gak sikil kiwa. Itu untuk tata caranya. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota kang tengen. Ini kesunahan berikutnya, mendahulukan anggota kanan. Min yadaihi saking tangan lorone mutawaddi wa rijlaihi lan sikil lorone mutawaddi. Mendahulukan anggota kanan dari kaki maupun tangannya. Alal yusra ngarekake sekang kiwa. Min huma saking yad lan rijlain. Amal udwani anapun utawi anggota loro. Alladzani yukaro-karani yasulu kang gampang apa ghusluhuma masuih udwani man hale bareng. Adapun dua anggota yang mudah untuk dibasuh secara bersamaan kal khaddaini kaya pipi loro seperti pipi nih kanan kiri para yokodamu mengkora dan dingin akeh apa liuna kang kiwa. Maka tidak didahulukan yang apa liuna kang tengah. Maka enggak usah mendahulukan yang kanan. Min huma saking khaddaini ya bareng kalau itu karena gampang. Bayut harani balik dan suceni karo dan suceni karone dafatan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan disucikan dengan satu kali basuhan. Wa dzakarolan nutur sapal musannif uki musannif sunniyata tatslithil udwi ing kesunahane mamping teloni anggota pada wudu al maksuli kang den basuh wal mamsuh lan kang den usaf fiqolin dalam pengendikan musannif. Kemudian musannif menyebutkan kesunahannya untuk membasuh anggota yang dibasuh maupun yang diusap dengan 3 kali di dalam ucapannya di dalam qaulnya Imam Musannif wa thaharatu ta sesuci wa thaharatu lan sesuci wa thaharatu lan sesuci salasan kelawan ping telu 3 kali semuanya wa fi ba'din nusakhilan iku dalam setengah nusakh wa tikraru ta dawuh fatikrar wa tikrar ta dawuh tikrar ai lil maksuli tikrar maknanya bolak-balik. Ail maksud itu semaring anggota kang den wasuh wal mamsuhlan dan usap. Wal mualatu lan nuli-nuli. Terus menerus. Wa yu'abbaru lan den ibaratake an hasaking mualah apa bitatabu'i kelawan kalimat tatabu. Mananya ya terus menerus. Terus menerus. Wa hiya utawi mualah iku alla yahsula yen ora hasil. Bainal udwaini dalam antara anggota loro. Apa tafriqun pemisah kathirun kang akeh. Jadi tatabu atau mualah itu dengan sekira tidak sampai ada pemisah antara dua anggota dengan pisah yang lama. Habis membasuh muka lama baru basuh tangan itu. Jangan terpisah yang lama seperti itu. Bal yudharu balik dan suciannya apalah udhu anggota. Tapi anggota wudhu itu disucikan bak dalam udwin dalam sawise anggota kang meneh. Jadi satu anggota ke anggota yang lain itu terus menerus. Gambarannya seperti apa? Bihaitsu la yajifa. Gambar kelawan sekiranya orang garing awal maksulu anggota kang den basuh qabla hunum satu yang udu ya ma dalil hawai sertane mejanane sertane umumnya iklim atau cuaca wal mizahilan watake adem waz zamanilan panas awak. Pokoknya kondisi tubuh, kondisi cuaca itu semuanya tidak semua kondisi umum. Itu tidak sampai kering. Wa idza thalatha mongko nalikane ngaping telu ni sapa mutawaddi fal i'tibaru mongko utawi kang den wilang iku bi akhiri ghuslatin lawan akhire wasuan. Ketika kemudian mau 3 kali basuhan maka yang dihitung adalah basuhan yang paling terakhir. Artinya ketika kemudian sempurna 2 kali, yang 2 kali ini baru dihitung 1. Ketika sempurnanya 2 kali kemudian ditambah 2 lagi. Itu maksudnya seperti itu. Wa inna matun dabangin pestina utawi wa inna matun dabangin pestina dan sunahake apa mualatu nuli-nuli. Kesunahan mualah ini
Ikut berlaku hanya untuk orang yang normal. Fi ghairi wudu'i sahibid darurati ing dalam liyane wudune wong kang duweni darurat, selain wudunya orang yang mempunyai darurat. Kalau yang mempunyai darurat beda, wajib mualah. Amma huwa anapun utawi sahibud darurah fal mualatu mengkotawi nuli-nuli mengkotawi terus-menerus iku wajibatun wajib fi haqqi dalam hakke sahibud darurah. Adapun orang yang memiliki darurah maka wajib untuk mualah. Wabaki ala nasi keri masih ada tersisa lil wudu ikadwe wudu apa sunanun bersunah ukhra kang meneh masih ada sunah-sunah yang lain madhkuratun kang ditutur fil mutawwalati dalam kitab-kitab kang den dawake keterangane di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan keterangannya itu masih banyak masalah kesunahan-kesunahan wudu di antaranya adalah untuk menyempurnakan wudhu itu dengan cara isbagh, kemudian memperpanjang anggota yang dibasuh karena nanti akan menjadi ada bekas wudhunya itu mencorong, bahasanya mencorong itu akan bersinar karena dampak dari wudhu yang dilaksanakan. Maka ketika kemudian semakin panjang yang dibasuh, maka bekas wudhunya itu akan sinarnya akan semakin panjang. Seperti itu. Mungkin begitu kira-kira, dan masih ada lagi diantaranya doa setelah wudhu dan seterusnya. Itu diantara kesunahan-kesunahan yang memang tidak disebutkan di sini, tapi ini biasa dilaksanakan setelah wudhu kemudian membaca. Ada yang kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr sambil menghadap ke atas dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu diantara doa-doa yang maksur yang memang menjadi tuntunan untuk dibaca setelah melaksanakan wudhu. Mungkin seperti itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang masalah wudhu. Karena wudhu itu memang penting sekali untuk dipahami karena sholat itu bermula dari wudhu. Ketika wudhu kemudian sudah beres, maka insya Allah sholat itu akan bisa dianggap sah lah katakan. Kalau masalah diterima itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi secara fikih, secara kacamata fikih, kalau wudhu sudah sah, maka sholat pun menjadi sah. Tapi kemudian ketika wudhu sudah tidak benar, maka kemudian sholat pun dianggap belum sah menurut fikih ketika wudhu itu tidak benar. Dan wudhu yang benar dimulai dari air. Maka kemudian rangkaiannya pokoknya pertama air dulu. Air dibahas. Kemudian setelah air, terus kemudian sampai ke masalah wudhu. Seperti itu. Besok kita akan bahas tentang masalah istinja. Mudah-mudahan masih diberi umur. Bisa istiqamah untuk kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.